Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTubeku. Nah, sebelum aku ngasih tahu materi yang bakal aku jelasin, yuk kenalan dulu. Kenalin, namaku Muhammad Sigit Wicaksono. Aku merupakan salah satu mahasiswa di Departemen Teknik Material dan Metalurgi FTIRS Institut Teknologi 10 November. Jadi, aku di sini mau ngejelasin apa sih? Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang material polimer dengan subbab apakah barang di sekitar bisa diganti dengan polimer? Kalian tahu tidak bahwa banyak barang di sekitar kita bisa diganti dengan bahan yang berbahan dasar polimer? Nah, sebelum itu aku mau tanya nih, apakah kalian tahu mengenai polimer atau apa itu polimer? Nah, jika kalian tidak tahu mengenai polimer, mari kita lanjut di slide berikutnya. Polimer merupakan suatu material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan melalui proses yang disebut polimerisasi. Jadi, polimerisasi merupakan proses dari pembentukan polimer. Nah, sekarang kalian tahu kan apa itu polimer? Nah, setelah kalian mengetahui tentang definisi umum dari polimer dan polimerisasi, nah sekarang apakah barang di sekitar kalian bisa diganti dengan barang yang berbahan dasar polimer? Yuk kita cari tahu bersama di slide berikutnya. Barang pertama yang bisa digantikan dengan barang yang berbahan dasar polimer yaitu kasur. Kasur kapuk dapat diganti dengan kasur berbahan dasar busa. Seperti yang kita ketahui, kapuk atau kapas merupakan salah satu contoh material polimer. Namun, material polimer ini masuk ke dalam polimer alam yang tersusun atas selulosa. Selulosa merupakan polimer yang terbentuk dari monomer glikosidik, panjang rantai yang beragam, dari ratusan sampai ribuan unit glukosa. Selulosa itu sendiri merupakan salah satu polisakarida yang banyak dijumpai dalam dinding sel tanaman, salah satunya yaitu kapuk. Nah, kapuk atau kapas itu sendiri memiliki kandungan selulosa hampir 90%. Cukup tinggi bukan? Nah, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka ada sebuah terobosan baru, yaitu kasur berbahan dasar busa. Busa merupakan salah satu contoh polimer sintesis, yaitu terbuat dari polimer poliuretan. Poliuretan merupakan bahan polimer yang mengandung gugus fungsi uretan dalam rantai utamanya. Poliuretan telah banyak digunakan pada industri busa fleksibel, busa semi fleksibel, busa kaku, pelapis, perekat, sealant, elastomer, dan juga resin. Busa poliuretan fleksibel atau PUF memiliki pasar terbesar dari semua produk poliuretan. Barang kedua yang dapat diganti dengan bahan yang berbahan dasar polimer yaitu keset. Kalian sudah tidak asing kan dengan keset? Jadi, keset sabut kelapa dapat diganti dengan keset yang berbahan dasar karet PVC. Apakah kalian tahu bahwa unsur pada kelapa yaitu sabut kelapa
diambil setelah pengangkatan daging kelapa dan digunakan dalam industri untuk pembuatan benang dan produk-produk berbasis core seperti karpet, keset, dan tikar. Sabut kelapa merupakan bahan yang mengandung ligi selulosa yang dapat dimanfaatkan sebagai satu alternatif cocoa fiber. Selama ini telah banyak penelitian dan percobaan yang dilakukan oleh para ahli untuk meningkatkan nilai ekonomi sabut kelapa untuk mendapatkan suatu produk yang memiliki kualitas tinggi namun dengan bahan yang mudah didapat. Seiring berjalannya teknologi dan pembaharuan teknologi, maka terciptalah keset karet PVC. PVC atau polyvinyl klorida atau yang biasa disebut dengan vinil merupakan material yang terdiri dari garam dan minyak bumi yang diolah hingga menghasilkan beberapa zat lain. Ketika belum diolah, bentuk mentah PVC sangat mirip dengan tepung terigu. Sama seperti tepung terigu, PVC membutuhkan material lain supaya siap digunakan untuk berbagai macam keperluan industri. Bahan PVC termasuk cukup tahan terhadap api. Alasan ini pula yang membuat bahan itu jadi ideal untuk membuat barang industri termasuk sebagai inovasi bahan pembuatan keset. Barang selanjutnya yang bisa diganti dengan barang yang berbahan dasar polimer yaitu sendok. Sendok merupakan salah satu peralatan rumah tangga atau peralatan dapur yang umum digunakan di seluruh penjuru dunia. Pada umumnya, sendok terbuat dari stainless steel. Stainless steel sering digunakan sebagai bahan untuk membuat alat makan karena daya tahan terhadap korosi yang cukup baik. Namun, harga sendok yang terbuat dari bahan stainless steel tergolong sedikit lebih mahal. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan sendok yang terbuat dari stainless steel dapat digunakan berulang kali dan tergolong awet. Seiring berkembangnya waktu, terciptalah sendok yang berbahan dasar plastik. Sendok plastik merupakan polimer termoplas, yaitu polietilena. Polietilena merupakan polimer yang terdiri dari rantai panjang monomer etilena. Polietilena memiliki sifat yang tidak tahan terhadap panas. Jika dipanaskan akan melunak dan jika didinginkan akan mengeras, fleksibel, dan dapat dibentuk ulang. Sendok plastik dinilai lebih praktis karena penggunaannya yang sekali pakai dan jauh lebih murah dibandingkan dengan sendok berbahan stainless steel. Namun, sendok plastik cukup sulit untuk diurai ketika dibuang ke lingkungan. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa ternyata ada banyak barang yang di sekitar kita yang bisa diganti dengan polimer. Namun, penggunaan tersebut juga memiliki kelebihan atau kekurangan masing-masing. Seperti yang pernah diucapkan oleh Janine Benyus, "Nature works with 5 polymers. Only 5 polymers. In the natural world, life built from the bottom up and it builds in resilience and multiple uses." Nah, sekian penjelasan dari aku. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.